Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan dulu. Video kali ini kita akan membahas tentang sanksi bagi penyelenggara pemerintah desa. Sudah menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di desanya. Terkait dengan pelanggaran dan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa tentunya dapat dikenai sanksi. Lantas apa saja sanksi bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan? Ada dua sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut ulasan kita. Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Ikuti ulasan berikut ini. Terima kasih Diva. Saya akan lanjutkan pembahasan ini. Sahabat Danaleu, ada dua sanksi bagi penyelenggara pemerintahan desa terkait dengan pelanggaran dan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya. Yang pertama, sanksi administrasi. Administrasi bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan, yaitu sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1. Sedangkan sanksi administrasi bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 dalam undang-undang tersebut. Sanksi administratif tersebut berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila kepala desa dan perangkat desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penyelenggara pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administratif hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian bagi penyelenggara pemerintah desa tidak dijelaskan sebagai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. Kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Namun Undang-Undang Desa mengatur banyak larangan yang hakikat bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat larangan bagi kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf G, yakni menjadi pengurus partai politik, dan huruf J, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah, yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan bagi perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, terdapat larangan yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf C, yakni menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Dan pada huruf F, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam Undang-Undang Tipikor. Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud tadi, harus melalui proses pengadilan, dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebab kasus perbuatannya.
Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada BPD setempat, serta kepada pemerintah kecamatan, mengenai objek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan disertai penjelasan konkret mengenai objek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Dan apabila tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan kepada pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Bupati Cek, SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, masyarakat disarankan untuk melaporkan kepada Satgas Dana Desa apabila melihat adanya indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum tertentu atau kepala desa. Dan sebaliknya, kepala desa atau perangkat desa jangan dikriminalisasi jika tidak terbukti melakukan pelanggaran, karena kepala desa atau perangkat desa juga mempunyai hak untuk melaporkannya. Demikian ulasan kita tentang sanksi penyelenggara pemerintah desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.